10 tahun di Mekah, itu semua totalnya 13 tahun. Tapi 10 tahun masa kenabian di Mekah, tidak ada orang yang masuk Islam kecuali 153 orang saja. Karena betul-betul waktu itu diisolasi sekali Islam. Jadi tidak boleh orang bertanya tentang Islam, tidak boleh orang belajar Islam, dan kaum muslimin di Mekah waktu itu tidak aman. Setiap kali ditemukan ada yang pukul, ada yang ambil hartanya, ada yang bunuh, nggak kena hukum. Maka Nabi SAW berpikir untuk mengekspansi dakwah beliau, coba berdakwah di luar kota Mekah, kemudian beliau menuju ke kota Taif. Tapi orang-orang Taif menolak pada saat itu. Ya, pemimpin-pemimpin mereka dalam sebuah asar disebutkan setelah didatangi oleh Abu Lahab, paman Nabi sendiri, itu menolak dan menyuruh masyarakatnya untuk melempari Nabi dengan batu. Dengan cara dilempari kaki Nabi yang diangkat itu yang dilempari oleh batu. Dan kita bisa bayangkan kalau satu kota yang melempari batu, betapa sakitnya gitu ya. Kakinya beliau SAW berdarah-darah, beliau keringatan, dakwahnya ditolak. Setelah keluar dari kota Taif, pintu gerbangnya ditutup, seakan-akan beliau terusir gitu ya. Beliau duduk di bawah sebuah pohon. Sebagian ahli sejarah mengatakan di kota Taif masih ada bekas tempat pohon atau kebun yang Nabi duduk gitu ya. Intinya Nabi SAW duduk di situ, kemudian beliau berkata, "Ya Allah, kemanakah engkau akan arahkan masa depanku, kepada musuh yang akan membinasakanku, atau masa depan yang belum jelas? Aku tidak tahu ini diterima atau tidak dakwah ini. Tetapi kalau engkau tidak murka ya Allah, engkau tidak menilaiku salah dengan perjuanganku ini, aku akan terus berdakwah. Aku akan lanjutkan estafet ini." Maka di saat itu dalam sebuah riwayat yang sahih, Jibril datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Wahai Muhammad, Allah telah mendengarkan doamu," gitu kan? "Maka sekarang bersamaku malaikat yang mengurus gunung-gunung. Semua gunung di muka bumi malaikat ini yang urus. Tinggal kamu perintahkan saja. Tinggal kamu perintahkan agar gunung-gunung Taif dan gunung-gunung Mekah disatukan sehingga binasa dua kota ini. Dan dakwamu akan tetap menyebar. Atau kamu bersabar ya, dengan penolakan-penolakan mereka, dengan gangguan mereka, toh juga dakwamu akan menyebar." Karena Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran sifatnya adalah Raufur Rahim, dia sangat penyayang sallallahu alaihi wasallam, sangat perhatian, mendahulukan, memaafkan daripada dia pun harus menghukum. Maka Nabi SAW mengatakan, "Kalau gitu aku bersabar. Dan aku berharap nanti dari keturunan mereka, maksudnya Mekah sama Taif ini, keluar orang-orang yang beriman kepada Allah." Dan ternyata doa Nabi diijabah oleh Allah. Keluarlah dari Abu Jahal yang dikenal dengan Fir'aunnya umat ini, Ikrimah, namanya Ikrimah. Sahabat ini dulu suka sekali memerangi kaum muslimin bersama ayahnya. Suka sekali menyerang kaum muslimin bersama ayahnya. Tapi setelah pembebasan kota Mekah, dia masuk Islam. Dan akhirnya mati syahid di perang Yarmuk. Dari dari Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal yang banyak menyiksa kaum muslimin, termasuk yang meletakkan batu panas di dada Bilal di Mekah. Itu lahir Safwan yang juga masuk Islam pembebasan kota Mekah dan menjadi pejuang kaum muslimin. Kita tahu juga Wahsy, orang yang membunuh Hamzah di Mekah, di Uhud, itu juga masuk Islam pembebasan kota Mekah. Kita tahu dari Al-As bin Wa'il, orang yang sangat benci dengan Nabi SAW dan Islam, itu lahir Amr bin As yang menjadi sahabat Nabi dan termasuk ciri kecerdasan Islam. Kalau disebutkan orang-orang cerdasnya kaum muslimin, pasti nama Amr bin As tidak luput dari itu. Dari Al-Walid ibn Mughirah lahirlah Khalid bin Walid yang terkenal dengan pejuang Islam. Ini semua keturunan orang-orang Mekah, tokoh-tokoh Mekah yang akhirnya mendapatkan petunjuk karena doa Nabi SAW. Nah, dari kota Taif keluar Abu Hurairah. Nah, ini yang sedang menyampaikan riwayat ini. Namanya Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, dan dia dari kota Taif yang juga termasuk mendapatkan doa Nabi. Beliau masuk Islam hanya beberapa bulan sebelum wafatnya Nabi SAW. Tapi kalau kita cari tahu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan laki-laki, kita akan temukan Abu Hurairah. Karena begitu masuk Islam, dia betul-betul menekuni Islam, banyak menghafal hadis-hadis Nabi SAW, banyak menyampaikan. Sampai sebagian sahabat saja di masa hidup mereka, itu masih ada yang curiga sama Abu Hurairah. Ya, karena banyaknya hadis yang dia sampaikan gitu ya. Tetapi akhirnya sahabat pun menerima karena memang apa yang dia sampaikan itu memiliki saksi-saksi. Banyak orang yang mengetahuinya.
Nah, Abu Hurairah ini cukup banyak meriwayatkan hadis. Tadi itu sedikit kronologis tentang beliau. Di antaranya adalah riwayat tentang cara sujud, ya, sujud tilawah yang dibaca pada saat terlintas ayat atau surah dari ayat-ayat Al-Quran yang ada kata-kata sujudnya. Ini faedah kedua dari hadis. Faedah pertama kedudukan Abu Rafi', faedah kedua kedudukan Abu Hurairah dan sudah kita sebutkan kisahnya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, bahwasanya salah satu yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan itu disampaikan Abu Hurairah dalam sholat Isya, baca surah Al-Insyiqaq. Jadi kalau bisa jadikan ini sebagai salah satu program kita menghafal surah Al-Insyiqaq, karena ini hanya 25 ayat, ya, dan pendek-pendek. Ya, coba tadi kalau masih terbuka aplikasi surah Al-Insyiqaq, coba lihat ayatnya pendek-pendek, ya, itu mudah sekali, ya. Dan salah satu kebijaksanaan seorang muslim adalah Bapak Ibu usahakan menjadikan target minimal seminggu sekali, kalau tidak sebulan sekali, hafalan Qur'annya bertambah. Walaupun hanya 2 ayat, 1 surah, kalau surah-surah pendek minimal itu, ya. Jadi selalu ada tambah, ya. Sehingga kita tidak tahu keberkahan bagaimana Allah membuat kita menghafal Al-Quran, tapi usahakan ada tambahan. Kita menambah. Jadi tidak puas dengan surah-surah yang kita sudah